Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama li ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Semua yang Allah ciptakan kepada kita ialah sebuah keajaiban yang harus senantiasa kita syukuri. Semisal contoh, Allah memberikan kita dua telinga yang harus senantiasa kita syukuri. Yakni bentuk syukuran kita ialah dengan hanya menggunakan dua telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik saja dan halal-halal saja. Serta menjauhkannya dari hal-hal yang haram, yang menjauhkannya dari mendengarkan cerita penuh berbalut dosa, kenistaan, dan kesesatan. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua tangan, yakni bentuk kesyukuran kita ialah menggunakan dua tangan kita ini yang halal-halal saja dan baik-baik saja dan menjauhkannya dari perbuatan haram, semisal mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Juga Allah memberikan kita mata, hidung yang melekat pada diri kita, yang semuanya itu diberikan secara gratis, dengan kata lain percuma. Salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna, seia sekata, ucapan dan perbuatannya, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah tema ceramah yang berjudul Sedikit dari Makna Puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sekira-kira artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dijelaskan pada satu kitab tafsir yang bernama Tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Andre Gurta Imam Ad-Din Abu Al-Fida Ismail bin Amr bin Katsir bin Zarah Al-Bushra Ad-Damashqi yang wafat pada tanggal 18 Februari 1374 Masehi atau 772 Hijriah, yang biasa kita panggil dengan Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan cara menahan godaan makanan dan minuman, serta bersenggama dengan niat hati yang ikhlas, serta bersenggama dengan niat hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa ini karena di dalam puasa ini terkandung hikmah membersihkan jiwa. Seperti endapan-endapan yang buruk yang merusak bagi kesehatan tubuh kita. Juga Allah mewajibkan atas umat-umat sebelum kita. Dengan demikian, umat-umat sebelum kita itu mempunyai teladan dalam menunaikan ibadah puasa ini. Dan hal ini memberikan kita semangat untuk melakukan dan menunaikan ibadah ini dengan penunaian yang lebih baik dan lebih sempurna daripada umat-umat sebelum kita itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Andre Gurta Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menjelaskan bahwa puasa menurut bahasa yakni al-imsaku yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah ialah menahan dari apa yang membatalkan dengan syarat-syaratnya yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam bahasa Indonesia kata puasa ini terdiri dari 5 huruf, yakni P, U, A, S, dan A. Yang pertama yakni huruf P yang mempunyai makna patuh. Ialah bentuk ketaatan dan kepatuhan kita terhadap perintah yang diwajibkan kepada kita, seperti
kita menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Juga mencerminkan nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kita terhadap perintah terhadap perintah yang terhadap perintah yang terhadap terhadap eh, terhadap perintah yang diperintahkannya untuk kepada kita. Yang kedua, huruf ukhuwah Islamiyah. Ialah Allah mengajarkan kita pada bulan Ramadan ini untuk mempererat ukhuwah. Seperti saling berbagi dan saling memaafkan di bulan ini. Karena pada dasarnya Muslim dan Muslimat itu bersaudara. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Yang artinya, berpeganglah kalian pada tali persaudaraan dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang ketiga, yakni huruf amanah. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bersifat amanah pada bulan ini. Dan senantiasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat semua tindakan kita yang mungkin melenceng dari amanahnya. Juga menahan hawa nafsu yang mungkin menyimpang dan menjaga ucapan dari ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk kita ucapkan pada bulan ini. Yang keempat, yakni huruf S yang berarti sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Innallaha ma'as sabirin." Yang sekira-kira artinya sesungguhnya orang-orang bersabar itu sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayat ini mengisyaratkan betapa Allah sungguh bersama dengan orang-orang yang sabar. Yakni juga Allah mengajarkan kepada kita yakni bersabar pada bulan ini. Yakni bersabar dari godaan makanan, minuman, dan menjaga hawa nafsu kita. Dan menjaga diri dari dosa yang mungkin kita sering lakukan di luar bulan Ramadan atau bulan puasa. Yang kelima, yakni huruf amal soleh. Yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh dan disunnahkan untuk memperbanyak amal soleh pada bulan Ramadan ini, seperti memberikan sedekah, membaca Al-Quran, salat tarawih, dan amal soleh lainnya yang nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, Abdullah bin Abbas pernah ditanya, "Manakah bulan yang paling mulia menurutmu, wahai Abdullah bin Abbas?" Yakni dia menjawab, yakni bulan Ramadan. Kenapa dia mengatakan bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Juga pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala kita. Juga, biasa kita dengar satu kali saja kita salat sunnah pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan salat fardu. Begitu pula apabila kita melakukan salat fardu pada bulan Ramadan, sama pahalanya 70 kali kita salat fardu di bulan-bulan biasanya. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita memaknai bulan puasa ini dengan patuh, ukhuwah Islamiyah, amanah, sabar, dan amal soleh. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.